Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bertemu kembali dengan Ali Baru Channel. Pada kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran mata pelajaran gambar untuk siswa SMK program keahlian desain dan produk kreatif Kria. Ya, baik itu kompetensi keahlian Kria tekstil, Kria logam, ya, Kria keramik, Kria kayu, dan Kria kulit. Silakan untuk memberikan like, komen, dan share, dan yang belum subscribe silakan subscribe agar siswa-siswa tidak ketinggalan untuk materi-materi video pembelajaran berikutnya. Pada kesempatan ini materi yang akan kita bahas adalah KD 3.1, yaitu memahami ragam bahan, alat, dan teknik menggambar. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Pada mata pelajaran gambar pada kompetensi dasar 3.1, yaitu memahami ragam bahan, alat, dan teknik menggambar. Ya, gambar adalah perpaduan antara titik, garis, bidang, dan warna yang apabila semuanya dikomposisikan akan menciptakan suatu bentuk citra. Gambar adalah sesuatu yang bisa mewakilkan suatu objek nyata dan memiliki karakter yang sesuai dengan aslinya. Gambar juga mempunyai fungsi yang bermacam-macam. Di antaranya adalah sebagai bahasa teknik, kemudian media penyampaian informasi, dan masih banyak lainnya. Kemudian menggambar merupakan sebuah hobi yang menyenangkan. Menggambar adalah suatu aktivitas batin yang dituangkan ke dalam kanvas atau media lain sebagai karya yang mempunyai nilai estetika yang dapat membangkitkan perasaan orang lain. Menggambar adalah perwujudan perasaan, ekspresi, dan hasrat dari seorang pelukis sebagai bentuk dari pelampiasan diri agar perasaan atau hasrat yang dimilikinya dapat tersalurkan. Jadi ya, fungsi dari bahasa ada sebagai bahasa teknik, itu biasa dipakai untuk gambar kerja, ya, karena di situ gambar kerja ya bisa menjelaskan, dari gambar-gambar tersebut bisa menjelaskan apa yang dimau oleh sang perancang atau sang arsitek atau desainer, sehingga gambar tersebut bisa mudah dipahami oleh orang lain, apalagi yang nanti yang mengerjakan produk tersebut. Kemudian sebagai media informasi, ya ini jelas sekali, ya biasa dipakai dalam baliho, ya dalam poster, ya itu sangat menjelaskan sekali kalau ada gambarnya dibandingkan dengan cuma tulisan, ya brosur, atau kalau disertai dengan gambar pasti akan lebih mudah dipahami oleh orang yang melihatnya. Kemudian bahan dan alat. Yang pertama adalah kertas. Ya, sangat jelas sekali, kertas memiliki ketebalan yang baik dan tidak terlalu tipis untuk menggambar. Kertas yang digunakan untuk menggambar biasanya adalah ukuran A3 atau A4. Atau bisa juga menggunakan sketchbook yang banyak dijual di toko-toko alat tulis dan kantor. Untuk menggambar biasanya menggunakan pensil. Kemudian kertasnya beratnya sekitar 200 gram per meter persegi. Kemudian kertas ini biasanya cenderung lebih kuat, kokoh, dan keras sehingga terhindar dari bekas gesekan atau terkelupas saat menghapus ataupun kena tekanan pada pensil. Beberapa kertas terkadang sulit untuk menonjolkan warnanya saat proses shading atau bayangan. Oleh karena itu, Anda harus cermat dalam memilih kertas yang bagus untuk menggambar. Merek kertas yang biasa digunakan adalah Canson dan Liwu. Namun sekarang kedua merek ini sangat sulit untuk dicari dan hanya berada pada toko-toko khusus saja. Oleh karena itu, menggunakan kertas apapun sebenarnya boleh-boleh saja, tergantung keperluan masing-masing. Jadi ada beberapa kertas gambar yang bisa menjadi pilihan, ada yang bertekstur, kemudian ada yang halus mengkilat. Ya, untuk
pensil warna biasanya lebih bagus untuk yang menggunakan bertekstur, karena nanti warna yang akan muncul dibandingkan dengan kalau menggunakan kertas yang halus yang mengkilat, biasanya warnanya kurang menonjol, kurang muncul. Kemudian yang kedua adalah pensil. Ya, di sini pensil merupakan alat yang digunakan untuk menulis berupa arang berwarna hitam dan dapat dihapus menggunakan penghapus. Pensil mempunyai berbagai macam variasi tergantung kehitamannya, mulai dari 9B ya dan 9H. Jadi kode pensil ini bisa dilihat dari angka dan huruf ya. HB itu adalah hard dan black, jadi keras hitam. Kemudian B itu black. Jadi di sini kalau angkanya makin tinggi, dia akan makin hitam dan makin lunak. Ya, 2B, 3B, makin besar angkanya akan makin lunak. Kemudian sebaliknya kalau H, ya, semakin tinggi angka di depan huruf H itu semakin keras. Biasa untuk kode H ini biasa untuk gambar-gambar teknik. Ya, kemudian kalau untuk B, kode B biasa bagus untuk menggambar sketsa, menggambar bentuk dan lain-lain. Kemudian alat yang ketiga adalah penghapus. Ini penghapus untuk menghilangkan bekas coretan saat menggambar. Penghapus memang sangat diperlukan ya untuk menghindari kesalahan, tetapi sangat disarankan untuk dijauhi. Ya, penghapus digunakan hanya untuk emergensi atau waktu-waktu kita salah saja, sehingga kita terbiasa tidak menggunakan penghapus sehingga ya tangan kita semakin lancar. Selain itu, penghapus juga berisiko untuk mengotori permukaan kertas. Yes, apalagi kalau tangan kita berkeringat. Selain itu, penghapus juga bisa dipakai untuk efek-efek tertentu pada teknik Dussel ya. Untuk membuat kelihatan ada bercahaya biasanya digunakan penghapus untuk membuat efek-efek tersebut. Yang keempat adalah tortillon. Tortillon itu merupakan alat ya, yang terbuat dari gulungan kertas, ya, gulungan kertas biasa, kemudian dibentuk semacam pensil yang berguna untuk meratakan arsiran. Ya, untuk meratakan arsiran. Bisa juga menggunakan tisu atau cotton bud. Jadi terserah kebiasaan kita. Ya, lebih bagus menggunakan tortillon karena keunggulannya dia bisa runcing. Jadi untuk bagian-bagian yang kecil bisa kita ya Dussel, bisa gosok dengan menggunakan tortillon itu. Kemudian teknik menggambar yang pertama adalah teknik arsir. Ya, ini sudah teknik yang sangat umum. Teknik arsir ya lebih menekankan pada kekuatan garis atau stroke. Dilakukan berulang-ulang secara sejajar maupun tumpang berpotongan. Hal ini dilakukan untuk memberi kesan gelap terang sehingga benda tersebut kelihatan 3 dimensi. Jadi arsir sini sangat menentukan. Jadi arsir tidak hanya ya menyilang ke samping ya atau tergantung dari benda yang akan kita gambar. Jadi arsir bisa kita gunakan sesuai benda tersebut. Ya, kalau buah dengan kaleng otomatis penggunaan arah arsir berbeda ya. Atau dapat dilakukan secara sejajar dengan memperhatikan kerapatannya saja. Jadi kerapatan di sini sangat menentukan gelap dan terang benda yang kita gambar. Apabila dilakukan dengan rapat menyebabkan kesan gelap dan begitu juga sebaliknya. Kemudian tekanan juga. Tekanan menggunakan tekanan yang ringan itu kelihatan bendanya atau garisnya terang, tetapi apabila kita tekan dengan kuat dan berulang-ulang maka kelihatan bendanya tersebut gelap. Biasa alat yang digunakan untuk mengarsir adalah pensil, spidol, krayon, konte, kapur, arang, dan lain-lain. Selanjutnya, teknik yang kedua adalah teknik Dussel atau gosok. Ada
istilah dusel itu kardus diusel-usel, maksudnya kardus yang digosok-gosok. Ya, teknik menggambar ini menggunakan bantuan kapas atau alat yang tadi tortillon yang sudah kita jelaskan. Ya, bahkan jari-jari kita pun dapat digunakan untuk teknik menggambar yang satu ini, tetapi itu beresiko ya gambar kita akan kotor. Ya, pada teknik ini garis akan dihilangkan atau dihaluskan dengan cara digosok-gosok atau didusel. Yang paling cocok untuk menggambar ini adalah menggunakan pensil yang lunak, ya 2B ke atas, 2B, 3B, 4B dan atau Conte dan krayon. Seperti ya contoh gambar di sini. Ini menggunakan pensil warna, ya. Kemudian dari pensil itu digunakan dusel, dan di sini ada putih-putih ini menggunakan karet penghapus ya untuk membuat efek sehingga benda tersebut kelihatan ada cahaya yang mengenainya. Selanjutnya adalah teknik blok atau siluet. Ya, teknik ini menggambar memang jarang kita jumpai sehingga tampak seperti sesuatu yang baru. Teknik ini lebih menekankan pada perwujudan karakter objek. Dengan hanya melihat siluetnya saja kita bisa menebak bentuk dari objek tersebut. Siluet ini semacam bayangan ya. Biasa menggunakan tinta blok. Ini memerlukan keahlian khusus ya, karena hanya bayangan. Kalau yang sudah ahli biasa langsung menggunting di kertas hitam ya untuk membuat siluet orang atau benda tertentu. Siluet ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah siluet positif, yaitu siluet yang dilakukan dengan memberikan warna pada bentuk yang diinginkan. Ya, seperti tadi itu siluet positif. Misalkan kita ini menggambar pohon, maka kita berikan satu warna penuh pada gambar tersebut. Sedangkan yang kedua adalah siluet negatif. Siluet negatif dilakukan dengan memberikan warna di sekitar bentuk yang diinginkan. Jadi kebalikannya dari siluet positif. Kalau misalnya siluet positif itu objeknya hitam, tapi kalau siluet negatif itu backgroundnya yang hitam, objeknya yang putih. Jadi misal kayak menggambar pohon, maka yang diberikan satu warna penuh bukanlah pohonnya, tetapi yang ada di sekitar pohon atau latar belakangnya atau backgroundnya. Selanjutnya yang keempat adalah teknik pointillisme atau titik. Teknik pointillisme adalah teknik membuat gambar menggunakan kumpulan titik-titik. Dari titik-titik yang banyak itu akan terbentuk sebuah gambar yang menentukan kesan gelap dan terang pada suatu gambar dengan kerapatan dari titik-titik yang terkumpul. Jadi kuncinya adalah kerapatan dari titik-titik. Makin rapat titik-titik tersebut akan mengesankan gelap. Dan semakin renggang, maka akan semakin terang objek yang digambarkan. Jadi kalau kita melihat contoh ini ya, ini yang gelap-gelap ini adalah karena kerapatan dari titik-titik yang dimainkan oleh pembuatnya. Jadi sangat detail sekali, sangat membutuhkan ketelatenan dan keahlian dan kesabaran, terutama kesabaran karena tidak ada garis yang di sini ya. Ini semua garis terbentuk karena adanya kumpulan titik-titik. Selanjutnya teknik yang kelima adalah teknik akuarel atau transparan. Teknik ini menggunakan media basah untuk menghasilkan warna yang transparan. Biasanya menggunakan cat air atau akrilik. Kertas yang digunakan untuk menggambar dibuat basah atau lembab supaya cat cepat menyebar. Dalam menciptakan objek menggunakan teknik menggambar akuarel dilakukan dengan cara mengulang-ulang. Jadi timbulnya warna yang gelap ini karena diulang-ulang, ditumpuk. Jadi warna tersebut ditumpuk-tumpuk untuk menghasilkan warna tua. Teknik ini memerlukan kemampuan khusus dalam penguasaan alat kuas. Ya, jadi kalau yang hobi melukis atau menggambar dengan cat air, ini sangat cocok ya, untuk membuat objek-objek dengan menggunakan teknik akuarel ini karena kesannya berbeda ya, kesannya lebih unik. Selanjutnya yang keenam adalah teknik menggambar linier ya, ini hampir sama dengan teknik arsir ya. Teknik selanjutnya sudah terlihat dari namanya, berarti linier adalah garis. Teknik ini menggunakan garis lurus
atau garis lengkung untuk membentuk sebuah gambar, jadi lebih menonjolkan garis. Kesan gelap dan terang yang diciptakan dengan teknik ini adalah menggunakan banyak dan rapatnya kumpulan garis dalam satu area atau wilayah gambar. Kita lihat contoh ya, ini dibandingkan dengan arsir. Kalau arsir itu garisnya lebih halus, tapi kalau linear ini lebih sangat atau lebih menonjol. Demikian ya materi gambar pada KD 3.1, yaitu memahami ragam bahan, alat, dan teknik menggambar. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ya video materi memahami ragam bahan, alat, dan teknik menggambar pada mata pelajaran gambar pada KD 3.1. Semoga bisa bermanfaat. Mari kita terus belajar dan belajar sehingga SMK bisa dan SMK hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.